Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Syawana adalah wanita Persia yang sangat kuat penghambaannya kepada Allah. Ia bersuara merdu. Masa hidupnya sekitar abad ke-8 Masehi. Dalam kitab Tabakat Al-Sufiyah wa Yalihi Zikr Al-Niswa Al-Murabidat Al-Sufiyat, Imam Abdurrahman Al-Sulami mengatakan, Syawana tinggal di Ubullah. Ia seorang wanita mengagumkan, berusaha merdu, bagus bacaan Al-Qur'annya, memberi nasihat kepada banyak orang dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan sunnah nabinya. Hadir di majelisnya orang-orang zuhud, ahli ibadah, dan orang yang sedang berupaya mendekati Allah. Ia merupakan salah satu dari sekian banyak sufi wanita yang menikah dan mempunyai anak. Ia adalah bukti bahwa menikah dan membesarkan anak tidak menghalangi peningkatan spiritual seseorang. Menurut Camille Adams Helminski, Syawana adalah wanita yang sangat terkesan dengan keterbatasannya sendiri dalam mengabdi kepada Tuhan, dan wanita yang sangat merindukan persatuan atau perjumpaan dengan Sang Pencipta, sehingga ia terus menangis. Apa yang ditulis Camille Adams Helminski bisa dilacak di Khazanah Islam Klasik. Misalnya di kitab Sifah Al-Safwa karangan Imam Abu Al-Farj Ibnu Al-Jauzi. Di dalamnya terdapat biografi Syawana. Ia mengawalinya dengan mengutip riwayat yang disampaikan Mu'az bin Al-Fadl. Mu'az bin Al-Fadl, Abu Aun, ia berkata, Syawana sering menangis hingga kami takut itu akan membuatnya buta. Kemudian kami mengatakan hal itu kepadanya. Ia menjawab, demi Allah, kebutaanku di dunia dari seringnya menangis lebih aku sukai daripada kebutaanku di akhirat karena api neraka. Mungkin, bagi kebanyakan orang, menangis hingga membutakan mata karena rindu dan cinta kepada Allah adalah hal berlebihan dan tidak masuk akal. Apa gunanya menyakiti diri sendiri seperti itu? Barangkali itu yang ada di pikiran kita. Namun, kita lupa bahwa penderitaan baru bisa dikatakan penderitaan ketika orang yang mengalaminya merasa payah, susah, sakit dan tidak menerimanya. Ia benci akan keadaannya dan merasa tidak diberkahi. Berbeda halnya dengan Syawana, ia berbahagia andai diberi peluang oleh Allah untuk mengalaminya. Ia akan menikmatinya sebagai berkah, dan memeluknya sebagai rahmat. Baginya, kebutaan di akhirat jauh lebih menyakitkan daripada sekedar kebutaan di dunia. Karena ia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk merindu dan mencintai Tuhannya. Baginya, tidak ada yang lebih berharga selain kesempatan untuk merindui dan mencintai Allah, baik dengan tangisan maupun rasa takut. Kita tahu, salah satu ekspresi kebahagiaan paling tinggi yang ditampilkan manusia adalah menangis atau mengeluarkan air mata. Betapa sering kita melihat peristiwa haru dan bahagia dalam wujud tangis, betapa sering kita menyaksikan pencapaian mimpi seseorang dengan bentuk air mata. Artinya, Syawana tidak sedang menyakiti dirinya, tapi meruahkan kebahagiaan dan keharuannya. Menangis sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari, hingga Imam Al-Sulami menyebutnya, Al-Baqiyat, perempuan yang gemar menangis. Bahkan Imam Mudar mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kuat atas banyaknya tangisan dari Syawana. Meski demikian, itu tidak menghalanginya untuk menyampaikan pengetahuannya. Seperti yang dikatakan Imam Al-Sulami, banyak orang mengambil ilmu darinya, dari mulai orang yang sudah sampai di level zuhud, sampai orang yang masih berupaya untuk dekat kepada Allah. Tangisan Syawana bukanlah tangisan yang dibuat-buat. Ia menangis dengan tulus, hingga banyak orang yang turut menangis mendengar nasihat atau syair-syair gubahannya dan para ahli ibadah turut menangis bersamanya. Lagi pula menangis dapat menambah kehusyukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 107-109. Katakanlah, berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.
Jadi, pernahkah kita menunjukkan tangis kita untuk Tuhan? Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.